Langit Jakarta di lantai 48 selalu berwarna tembaga menjelang senja. Dari dalam penthouse-nya di Sudirman Central Business District, SCBD, Dr. Rania Alindra, 32, mengamati kota yang tak pernah tidur itu. Gelas Crystal Cut berisi teh oolong hangat di tangannya. Terasa kontras dengan dinginnya kaca jendela setinggi 3 meter yang membatasi dunianya dari kemacetan di bawah. Di atas meja, kerja kayu eboni yang dipesan khusus. Layar MacBook Pro 16 inci miliknya menampilkan notifikasi final. Transaksi ekuivalen. 80 juta diterima. Pendanaan seri C ditutup. Sukses. Lagi. Rania bahkan tidak tersenyum. Ini hanya angka lain dalam spreadsheet kehidupannya yang diatur dengan presisi absolut. Rania adalah definisi sukses milenial yang dibangun di atas kafein, kecerdasan brutal, dan algoritma. Lulusan S3 Data Science dari Stanford dengan beasiswa penuh. Sebuah lompatan kuantum dari latar belakangnya yang sederhana di pinggiran Bandung. Kini ia mengepalai divisi Strategic Investment di salah satu firma modal Ventura, VC terbesar di Asia Tenggara. Otaknya setajam pisau bedah. Ia bisa mencium bau burn rate yang tidak sehat dari jarak 1 kilometer, memprediksi tren pasar 6 bulan sebelum analis lain, dan mengubah pitch deck yang bagus menjadi unicorn. Ia adalah kingmaker bagi para founder startup. Ia menentukan siapa yang akan hidup dan siapa yang akan mati dalam keheningan. Ia memiliki segalanya yang tertera di halaman depan majalah bisnis. Apartemen 3 kamar tidur yang interiornya lebih terasa seperti galeri seni modern daripada sebuah rumah, serba monokrom, minimalis, dan steril. Garasinya menyimpan sebuah Porsche Taycan yang jarang ia kemudikan. Sopir pribadi jauh lebih efisien untuk menembus lalu lintas Jakarta. Lemari pakaian walk-in miliknya penuh dengan koleksi runway dari Balenciaga, Toton, dan Bian, yang sebagian besar masih terbungkus plastik laundry. Namun, apartemen itu terlalu hening. Akustiknya dirancang sempurna, yang berarti satu-satunya suara adalah gema langkah kakinya sendiri di atas lantai marmer Italia. Gema itu adalah satu-satunya teman bicaranya di malam hari. Kesunyian di lantai 48 begitu tebal, nyaris seperti substansi fisik yang menekan dadanya. Ponselnya di atas meja bergetar. Grup WhatsApp tim analisnya. Analis 1. Mbak Rania, congrats. Gila, 82 juta. Analis 2. Kita rayakan, Mbak. Champagne di corkscrew. Kita tungguin. Jari-jari lentik Rania mengetik balasan singkat. Kalian saja selamat bersenang-senang. Saya masih ada call dengan investor Tokyo. Sebuah kebohongan yang rapi dan profesional. Call itu tidak ada. Ia hanya tidak sanggup lagi mengenakan topeng sosial. Ia lelah tersenyum pada basa-basi, lelah menganalisis percakapan kasual seolah-olah itu adalah negosiasi. Ia berjalan ke kamar tidurnya yang luas, melepas blazer Dior seharga sepeda motor, menggantinya dengan piyama sutra sederhana berwarna ivory. Ia tidak memesan makan malam mewah dari restoran bintang 5. Ia hanya memanaskan sisa sup asparagus dari kemarin. Rutinitas adalah bentengnya melawan kekosongan. Di meja nakas di samping tempat tidurnya yang berukuran king size, ada satu-satunya bingkai foto di seluruh apartemen itu. Foto itu kusam, dicetak di kertas foto murahan lebih dari 1 dekade lalu. Seorang gadis muda berwajah cerah, mengenakan toga wisuda S1 dari ITB, diapit oleh pria dan wanita berwajah lelah namun bangga. Ibunya penjual gudeg legendaris di Cikadas. Ayahnya seorang guru SD honorer. Keduanya telah tiada, berpulang karena sakit dalam rentang 1 tahun, tepat setahun sebelum ia diterima di Stanford. Dorongan Rania untuk sukses adalah api pembalasan dendamnya terhadap kemiskinan yang merenggut orang tuanya terlalu cepat. Api yang ia nyalakan untuk membuktikan bahwa anak penjual gudeg bisa menaklukkan dunia. Ia telah menaklukkan dunia. Ia telah menang. Tapi kini, api itu hanya menghangatkan sebuah ruangan yang kosong. Ia meraih ponselnya sekali lagi, memeriksanya sebelum tidur. Layar kunci itu menyala, 28 notifikasi email baru, 4 pengingat kalender untuk besok tomorrow, pesan personal. Tidak ada, selamat ya, Ran, yang tulus. Tidak ada kamu sudah makan. Dari seseorang yang benar-benar peduli, Dr. Rania Alindra, sang ahli strategi, telah memenangkan semua pertempuran. Namun ia merasa seperti ratu di sebuah kerajaan yang rakyatnya hanya terdiri dari hantu dan bayangan. Ia meletakkan ponselnya, mematikan lampu. Di luar, kota Jakarta berpendar gemerlap. Di dalam, dunianya gelap gulita. Ia tenang, terkendali, dan beku dari dalam. Kehidupan Rania yang terstruktur dan dingin mulai terusik di sebuah acara charity gala
yang digelar di Grand Ballroom Hotel Indonesia Kempinski. Ia benci acara seperti ini. Baginya, ini adalah teater kemunafikan. Sebuah ajang di mana para miliarder saling menepuk punggung dan melakukan lelang amal hanya untuk mendapatkan pembebasan pajak dan foto di majalah lifestyle. Rania hadir karena terpaksa. Firmanya adalah sponsor utama, dan ketidakhadirannya akan dianggap sebagai arogansi. Ia mengenakan gaun sutra Midnight Blue rancangan Didi Budiarjo, sederhana namun memancarkan otoritas. Rambutnya disanggul rapi, memperlihatkan leher jenjang dan sepasang anting berlian minimalis. Ia adalah Dr. Alindra, sang mesin visi. Senyumnya terkalibrasi, jabat tangannya erat, dan tatapannya menilai valuasi setiap orang yang menyapanya. Dr. Alindra, sebuah kehormatan. Sapa seorang konglomerat properti tua yang Rania tahu sedang mencari pendanaan untuk proyek PropTech putranya yang gagal. Pak Sutrisno, senang bertemu Anda. Proyek di BSD berjalan lancar? Jawab Rania, suaranya sopan namun datar. Ia sudah melakukan due diligence-nya. Proyek itu berantakan. Ia menghabiskan 1 jam pertama melakukan barter senyuman transaksional. Merasa energinya terkuras oleh kepalsuan di ruangan itu. Ya muak, ia butuh udara. Dengan anggun, ia melepaskan diri dari kerumunan dan berjalan ke area teras yang lebih sepi, yang menghadap ke bundaran HI. Ia sedang bersandar di pilar marmer, memejamkan mata sejenak, ketika sebuah suara bariton yang hangat memecah keheningan. Anda terlihat seperti seseorang yang lebih suka berada di perpustakaan daripada di sini. Rania membuka matanya, sedikit terkejut. Pertahanannya langsung naik. Seorang pria berdiri beberapa langkah darinya, memegang 2 gelas sampannya. Ia bukan tipe pebisnis kaku berjas Jack-nya. Ia mengenakan kemeja batik tulis indigo lengan panjang yang digulung rapi, dipadu celana linen berwarna khaki. Wajahnya teduh, dengan senyum yang bisa melucuti pertahanan paling kuat sekalipun. Saya Bima Wisesa, katanya, menyodorkan segelas sampannya. Dan saya membawa ini sebagai tawaran damai, karena telah mengganggu ketenangan Anda. Rania, yang biasanya akan menolak dengan dingin, mendapati dirinya menerima gelas itu. Observasi yang cukup akurat, Pak Wisesa. Apa yang membuatnya kentara? Semua orang di dalam sana melihat ke sekeliling ruangan, jawab Bima, bersandar tak jauh darinya. Mencari siapa yang lebih penting untuk diajak bicara, Anda melihat ke pintu keluar. Rania tertegun. Untuk pertama kalinya malam itu, seseorang melihatnya, bukan labelnya. Rania Alindra, ujarnya, menjabat tangan Bima. Saya tahu siapa Anda, Dr. Alindra, kata Bima. Senyumnya tak luntur. Tapi saya lebih tertarik pada apa yang sedang Anda pikirkan saat memandangi bundaran HI tadi. Kelihatannya rumit. Hanya memikirkan efisiensi arus lalu lintas. Dusta Rania. Bima tertawa pelan. Arsitek di dalam diri saya curiga Anda sedang menghitung ulang structural integrity jembatan penyeberangan itu. Saya seorang arsitek. Arsitek? Rania mengangkat alis. Tumben. Saya kira di sini hanya ada bankir dan politisi. Saya membangun hal-hal yang diharapkan bertahan lebih lama dari tren pasar modal, kata Bima. Ada nada menantang, yang halus dalam suaranya. Rania merasakan debar aneh. Bukan debar romantis, tapi debar intelektual. Pria ini tidak sedang menjual apa-apa. Mereka bicara. Bukan tentang saham, IPO, atau valuasi. Mereka bicara tentang filsafat wabi-sabi Jepang, tentang mengapa desain tata kota Jakarta gagal menciptakan ruang komunal, tentang impian Bima membangun sekolah mandiri energi di Sumba menggunakan material lokal. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, Rania tidak sedang menganalisis return on investment. Ia mendengarkan. Ia terpesona oleh cara Bima merangkai ide. Bima tidak terintimidasi oleh gelar PhD-nya atau posisinya. Sebaliknya, ia tampak menantang Rania untuk keluar dari spreadsheet-nya. Anda melihat dunia dalam angka, Rania, kata Bima, menatap langsung ke matanya. Kali ini memanggil nama kecilnya. Itu luar biasa. Tapi jangan lupa bahwa di balik setiap data point ada manusia, ada cerita. Cerita tidak bisa membayar gaji karyawan. Bima, sahut Rania, kembali ke mode defensif. Tapi ceritalah yang membuat karyawan mau bekerja untuk Anda. Balas Bima lembut. Malam itu berakhir tanpa Rania sadari. Saat ia melihat jam, sudah hampir tengah malam. Saya harus pergi, kata Rania, sedikit gugup. Tentu, Bima tidak menahannya. Ia hanya merogoh sakunya dan memberikan sebuah kartu nama sederhana berbahan kertas daur ulang. Bima Wisesa, arsitek dan pendiri, Yayasan Cakrawala.
Jika Anda bosan dengan angka dan ingin bicara tentang struktur, katanya, saya tahu kedai kopi yang hebat di Kebayoran. Rania pulang ke penthouse-nya yang hening. Tapi malam itu, sesuatu terasa berbeda. Keheningan itu tidak lagi menekan. Ia berdiri di depan jendela kacanya, memandangi kota, namun yang ia lihat adalah senyum teduh Bima. Keesokan paginya, Rania sedang memimpin rapat penting ketika seorang asisten masuk membawa kiriman. Bukan buket bunga mawar impor seharga 10 juta yang biasa dikirim para founder startup padanya. Itu adalah sebuah pot terakota kecil berisi tanaman monstera yang masih kuncup. Di sampingnya ada sebungkus kopi Gayo single origin yang baru di-roasting. Kartu catatannya ditulis tangan. Untuk menghidupkan sudut kantormu yang terlalu monokrom. Dan kopi agar tetap terjaga saat mengubah dunia. Bima Rania mendapati dirinya tersenyum tulus. Senyuman yang tidak terkalibrasi. Di tengah rapat strategi jutaan dolar itu, Dr. Rania Alindra melanggar aturannya sendiri. Ia mengambil ponselnya dan mengetik pesan. Terima kasih kopinya. Saya tidak suka soto. Balasan datang 3 detik kemudian. Bagus. Karena saya mau mengajak Anda makan bubur ayam paling enak di Barito. Benteng es yang dibangun Rania selama 1 dekade di sekitar hatinya mulai retak. Dan kehangatan yang merembes masuk terasa begitu asing, namun begitu ia rindukan. 6 bulan terasa seperti satu tarikan napas panjang yang melegakan. Apartemen Rania yang kaku dan monokrom kini memiliki kehidupan. Tanaman monstera yang dulu Bima kirim kini telah tumbuh subur di sudut ruang tamu, ditemani beberapa tanaman philodendron lain yang menjuntai anggun. Di akhir pekan, alih-alih hening. Apartemen itu kini terisi alunan musik jazz vintage dari turntable Bima. Dr. Rania Alindra, sang ahli strategi yang dingin, kini tahu rasanya ditunggu di rumah. Bima sering memasak untuknya. Hidangan sederhana namun penuh perhatian. Seperti sup buntut atau nasi goreng yang resepnya ia pelajari dari mendiang Ibu Rania, via cerita-cerita nostalgia Rania. Bima adalah pasangan yang sempurna. Ia tidak pernah terintimidasi oleh kesuksesan Rania. Ia justru merayakannya. Saat Rania harus bekerja lembur, Bima akan datang ke kantornya di SCBD, hanya untuk mengantarkan kopi favorit Rania dan memberinya pijatan bahu selama 10 menit. Istirahatkan otak jeniusmu itu sebentar, bisiknya, sebelum pergi. Tim Rania di kantor melihat perubahan itu. Bos mereka, yang dulu hanya berkomunikasi lewat email singkat dan tatapan tajam, kini bisa tersenyum saat rapat. Ia bahkan mengambil cuti di akhir pekan. Kehangatan yang Bima bawa meluluhkan lapisan es terakhir di hati Rania. Puncaknya adalah saat Rania mengenalkan Bima pada lingkaran terdalamnya, yang sebenarnya hanya terdiri dari 1 orang, Sinta Pratiwi. Sinta, 32, adalah sahabat Rania sejak SMA. Berlawanan dengan Rania yang introvert dan analitis, Sinta adalah kupu-kupu sosial. Ia bekerja sebagai konsultan PR papan atas, jaringannya luas, dan senyumnya adalah senjata utamanya. Mereka bertiga makan malam di sebuah rooftop bar di Senopati. Rania sedikit gugup. Restu Sinta sangat penting baginya. 10 menit setelah Bima berbicara tentang yayasan arsitekturnya di Sumba, Sinta menendang kaki Rania di bawah meja dengan antusias. Rania Alindra, seru Sinta saat Bima sedang ke kamar kecil. Dia sempurna. Kamu dapat dia dari mana? Dia cerdas, dia peduli dan... Ya Tuhan, cara dia menatap kamu. Kayak kamu itu satu-satunya data point yang penting di alam semesta. Rania tertawa. Tawa yang lepas dan tulus. Menurutmu begitu? Aku serius. Sinta menggenggam tangan Rania. Aku senang banget akhirnya kamu bahagia, Ran. Kamu pantas mendapatkannya. Jangan lepaskan dia. Persetujuan Sinta adalah segel validasi terakhir. Rania kini merasa aman sepenuhnya. Ia menyerahkan kepercayaannya secara total. Kepercayaan inilah yang membuat Rania mulai terbuka tentang hal yang paling ia jaga. Pekerjaannya. Bukan sekadar investasi visi sehari-hari, melainkan masterpiece-nya. Suatu malam, di home office-nya, Rania menatap layar yang penuh dengan barisan kode dan peta data yang rumit. Bima masuk membawa 2 cangkir teh. Lagi merancang cara menguasai dunia Nyonya Dokter? Goda Bima, memijat leher Rania. Rania bersandar pada sentuhannya. Sesuatu yang lebih baik. Aku menyebutnya Project Nusantara. Matanya berbinar dengan semangat yang jarang ia tunjukkan. Ini algoritma machine learning yang aku bangun dari nol. Dia bisa memetakan potensi UMKM di daerah terpencil menggunakan data satelit,
pola transaksi digital mikro, dan bahkan data logistik. Ini bisa mengarahkan investasi tepat sasaran ke orang-orang seperti orang tuaku dulu. Ini bisa mengubah peta kemiskinan, Bi. Bima terdiam, menatap layar dengan intensitas yang berbeda. Ini brilian, sayang. Ini bukan cuma fintech, ini revolusi. Masih banyak celah, aku Rania. Terutama di security protokol. Disinilah romansa indah itu mulai menunjukkan kepalsuannya. Bima, sang arsitek, tiba-tiba menunjukkan minat yang sangat teknis. Kamu pakai arsitektur data apa, Ran? Centralized atau blockchain? Bagaimana kamu melindungi source code-nya dari duplikasi? Rania, yang dimabuk cinta dan bangga atas pengakuan Bima, menjelaskan semuanya. Ia membuka framework-nya, menjelaskan tentang proprietary algorithm yang ia rancang, bahkan menunjukkan backdoor pribadi yang ia ciptakan sebagai kill switch jika terjadi peretasan. Aku paranoid, katanya sambil tertawa. Kamu jenius, kata Bima mencium keningnya. Aku sangat bangga padamu. Kehangatan itu kini terasa sedikit ganjil. Kecurigaan pertama muncul seperti riak kecil di danau yang tenang. Seminggu kemudian, Rania sedang presentasi di kantor saat ia menyadari flash disk berisi draft awal Nusantara miliknya hilang dari laci kerjanya di rumah. Ia yakin ia menyimpannya di sana. Mungkin jatuh, katanya pada diri sendiri, mencoba meredam alarm di otaknya. Malamnya, ia melihat Bima menerima telepon di balkon. Bima tampak tegang. Biasanya Bima selalu terbuka soal pekerjaannya. Kali ini, suaranya sangat pelan, nyaris berbisik. Rania hanya bisa menangkap satu frasa saat ia membuka pintu geser balkon. Tenang saja, dia tidak akan curiga. Sinta sudah atur media naratifnya. Jantung Rania serasa berhenti berdetak selama sedetik. Sinta, media naratif. Rania membeku. Bima berbalik melihatnya. Wajah tegangnya langsung berubah lembut. Sayang. Maaf, ini Sinta. Biasa, lagi pusing atur media visit untuk penggalangan dana Sumba. Wartawan zaman sekarang maunya goodie bag mahal, katanya sambil tertawa ringan. Penjelasan itu sangat logis. Sinta adalah PR Bima untuk yayasannya. Wajar jika mereka berkoordinasi intens. Rania merasa bodoh karena curiga. Oh, oke, kata Rania, memaksakan senyum. Aku buatin teh ya. Saat ia berbalik menuju dapur, Rania mencoba mengakses laptop Bima yang tergeletak di meja makan, hanya untuk mengecek jadwal mereka. Biasanya laptop itu terbuka. Kini, laptop itu terproteksi, kata sandi Rania berhenti. Ia menatap layar login itu. Kapan Bima mulai mengunci laptopnya di rumah? Kamu terlalu analitis, Rania, bisiknya pada diri sendiri. Kamu hanya paranoia karena terlalu lama sendiri. Ia membuatkan teh. Namun saat ia menyerahkan cangkir itu pada Bima, dan Bima tersenyum berterima kasih, Rania tidak bisa mengabaikan serpihan es yang menusuk di dadanya. Senyuman Bima, yang dulu menghangatkannya, kini terasa sedikit terlalu sempurna, terlalu terkalibrasi. Persis seperti senyumannya sendiri di Charity Gala. Kecurigaan adalah racun yang bekerja lambat. Rania Alindra, yang terbiasa hidup dalam dunia data biner, benar atau salah, 1 atau 0, kini terjebak dalam area abu-abu emosional yang menyiksanya. Ia mencoba mengabaikannya. Ia meyakinkan dirinya bahwa ia hanya paranoia. Ia adalah wanita sukses yang terlalu lama sendiri. Tentu saja ia akan skeptis terhadap kebahagiaan yang datang tiba-tiba. Ia mengubur kegelisahan itu di bawah tumpukan spreadsheets. Presentasi final Project Nusantara di depan Dewan Direksi tinggal 2 minggu lagi. Ini adalah puncak karirnya. Ia tidak boleh terdistraksi. Kamu terlalu banyak bekerja, kata Bima suatu malam, membawakannya selimut kasmir saat Rania masih di depan komputernya pukul 2 pagi. Sini, istirahat. Rania membiarkan Bima memeluknya. Namun ia merasakan kekakuan di bahunya sendiri. Sentuhan yang dulu menghangatkannya kini terasa seperti investigasi. Kecurigaan itu akhirnya menemukan data validasinya pada hari Selasa. Rania sedang melakukan stres tes terakhir pada algoritma Nusantara. Ia menjalankan simulasi data masif untuk melihat titik rusaknya. Tiba-tiba, sebuah notifikasi anomali muncul di firewall pribadinya. Peringatan. Sinkronisasi data eksternal tidak sah terdeteksi dari node ERA SRV01 ke IP 103.14x. Jantung Rania berdebar. ERA SRV01 adalah home server pribadinya, tempat ia menyimpan backup inti Nusantara yang terenkripsi. IP itu, ia tidak mengenalinya. Ini salah. Ini pelanggaran privasi, batinnya, tangannya gemetar saat membuka laptopnya yang lain untuk mulai melacak. Tapi sisi analitisnya yang dingin mengambil alih. Data tidak berbohong.
Orang yang berbohong. Jarinya menari di atas keyboard. Ia melakukan trace route pada IP misterius itu. IP itu terdaftar di sebuah coworking space di Kuningan. Siapa yang akan menarik data dari servernya ke Kuningan? Lalu ia teringat sesuatu. Laptop Bima Rania merasa mual. Ia tidak ingin melakukan ini. Tapi ia harus. Ia tidak perlu meretas laptop Bima. Ia hanya perlu memeriksa log jaringannya sendiri. Ia adalah administrator tunggal dari sistem smart home dan jaringan di penthouse-nya. Ia membuka log router canggihnya. Dan di sanalah itu. Selama 3 bulan terakhir, hampir setiap malam setelah Rania tertidur, laptop Bima, MAC address yang kini Rania kenali, telah melakukan transfer data berukuran gigabyte. Bukan ke server yayasan Sumbanya, tapi ke IP 1344 WWW.x itu. Bima telah menyalin semuanya. Perlahan. Metodis udara di penthouse seharga miliaran rupiah itu terasa menipis. Rania mencengkeram pinggiran meja eboninya, kuku-kukunya memutih. Tapi Bima seorang arsitek. Ia tidak akan mengerti kerumitan kode itu. Ia butuh seseorang untuk menerjemahkannya. Seseorang untuk menyusun strategi bisnisnya. Seseorang. Sinta sudah atur media naratifnya. Frasa itu kembali menghantam Rania. Dengan tangan yang kini bergetar hebat, Rania membuka tab baru. Ia menggunakan akses premiumnya ke data kependudukan dan registrasi bisnis, fasilitas yang ia miliki sebagai investor VC. Ia mencari IP itu. IP itu terdaftar atas nama sebuah perusahaan cangkang. Ia menelusuri perusahaan cangkang itu. Dan ia menemukannya, sebuah holding baru bernama PT Cakrawala Investec Indonesia, didirikan 6 bulan lalu, 6 bulan. Tepat saat Bima pertama kali bertemu dengannya di Charity Gala itu. Rania menggerakkan kursornya ke nama Dewan Direksi CEO, Bima Wisesa. CCO, Sinta Pratiwi. Itu bukan pertemuan kebetulan. Itu bukan romansa. Itu adalah operasi intelijen bisnis Sinta, sahabatnya sejak SMA, adalah Inside Woman. Sinta tahu betapa kesepiannya Rania. Sinta tahu Rania sedang mengerjakan sesuatu yang besar. Sinta tahu kelemahannya. Dan Sinta mengirimkan Bima, arsitek menawan dengan cerita tentang Sumba, sebagai honey trap. Mereka tidak hanya datang untuk mencuri idenya, mereka datang untuk mengambil dirinya. Semua kilas balik itu kini terasa menyakitkan. Bima yang bertanya detail teknis. Sinta yang mendorongnya untuk jangan lepaskan Bima. Pesta makan malam, pujian, pelukan, semuanya palsu. Semuanya skenario ponsel Rania bergetar. Sebuah notifikasi dari Google Alerts untuk namanya. Sebuah portal berita bisnis baru saja merilis artikel eksklusif. Pasangan visioner Bima Wisesa dan Sinta Pratiwi siap merevolusi investasi digital Indonesia dengan terobosan AI Cakrawala. Di foto itu, Sinta tersenyum cerah, melingkarkan lengan di pinggang Bima. Mereka berdiri di depan logo perusahaan baru mereka. Latar belakangnya familiar. Itu adalah coworking space di Kuningan. Di bawahnya, ada kutipan dari Bima. Kami percaya teknologi ini akan membuka potensi triliunan rupiah bagi UMKM. Kata-kata Rania. Kata-kata yang ia ucapkan di home office-nya malam itu. Rania tidak berteriak. Ia tidak membanting laptopnya. Ia hanya duduk di sana, di penthouse-nya yang dingin dan hening. Gelas teh oolong di sampingnya sudah lama mendingin. Ia tidak menyadarinya. Di luar, senja tembaga Jakarta mulai turun. Tapi di dalam, dunia Rania Alindra baru saja berakhir. Ia telah menganalisis setiap risiko pasar, setiap ancaman kompetitor, tapi ia gagal menganalisis ancaman terbesar, cinta palsu dan pengkhianatan seorang sahabat. Dr. Rania Alindra, sang jenius strategi, telah diakuisisi paksa, dan ia baru saja menyerahkan kunci kerajaannya dengan sukarela. Malam itu, Rania tidak tidur. Ia duduk di kursi kerjanya yang ergonomis, di dalam penthouse-nya yang hening, menatap layar yang kini menampilkan artikel peluncuran Cakrawala Investec. Matanya kering dan perih. Ada tidak menangnya. Otaknya, yang dilatih untuk menganalisis dan memproses data dalam volume besar, kini mengalami sistem crash. Ia memutar ulang 6 bulan terakhir. Setiap tawa, setiap ciuman, setiap obrolan larut malam, setiap pujian, semuanya adalah data point dalam skenario akuisisi yang kejam. Aku sangat bangga padamu. Sinta senang banget kamu bahagia. Ceritakan lagi soal security protokol Muran. Itu adalah pembunuhan karakter yang dieksekusi dengan presisi bedah. Mereka tidak hanya mengambil blueprint rumahnya, mereka merayunya untuk memberikan setiap kunci, satu persatu, sambil meyakinkannya bahwa ia sedang dicintai. Pukul 03.17,
Ia mendengar bip pelan dari pintu depan. Smart lock apartemennya terbuka. Bima Wisesa masuk. Ia tampak lelah tetapi puas. Ia melonggarkan dasinya. Tidak menyadari Rania duduk dalam gelap di ruang kerja. "Sayang, aku pulang," panggil Bima. Suaranya masih hangat, masih palsu. "Gila, launchingnya sukses besar. Sinta." Ia berhenti ketika menyalakan lampu ruang tengah dan melihat Rania. Rania tidak menoleh. Ia hanya duduk mematung, bayangannya terpantul di jendela gelap yang menampilkan gemerlap kota. Bima berjalan mendekat. Ia melihat layar laptop Rania. Artikel tentang dirinya dan Sinta. Keheningan di ruangan itu menjadi berat, padat, dan menusuk. Bima tidak mencoba membela diri. Ia tidak meminta maaf. Topeng arsitek baik hati itu luruh seketika. Wajahnya yang tadinya hangat kini berubah menjadi datar, dingin, dan kalkulatif. Seperti cermin dari diri Rania yang lama. "Kamu sudah tahu," kata Bima. Itu bukan pertanyaan. Rania akhirnya menoleh. Matanya yang biasanya tajam dan analitis kini kosong. "Kapan kamu akan mengatakannya?" Suaranya serak. "Setelah presentasiku dibatalkan? Atau setelah aku dipecat?" Bima tersenyum tipis. Senyum yang membuat darah Rania membeku. "Seharusnya kamu tidak pernah mencampurkan perasaan dengan bisnis, Rania. Aku kira kamu lebih pintar dari itu." Ia berjalan ke kamar, membuka lemari, dan mulai mengemasi tas duffel kecil. "Aku hanya mengambil apa yang aku butuhkan. Sisanya, anggap saja kompensasi atas waktuku." Rania hanya diam. Ia terlalu hancur untuk marah. Yang ia rasakan adalah kehampaan yang luar biasa. Pria yang memasak sup buntut untuknya kini sedang mengemasi jam tangan mahal yang Rania berikan, seolah-olah itu adalah bagian dari bonus kinerjanya. "Selamat tinggal, Rania," kata Bima dari pintu depan. "Dan terima kasih untuk Nusantara." Itu nama yang bagus. Pintu tertutup. Hening. Kejatuhan yang sesungguhnya terjadi keesokan paginya. Pukul 9, Rania dipanggil ke boardroom utama. Bukan untuk presentasi. Seluruh dewan direksi sudah ada di sana. Wajah mereka sekeras granit. "Rania," kata Gunawan, CEO firmanya, tanpa basa-basi. "Cakrawala Investec. Mereka meluncurkan produk yang identik dengan Project Nusantara. Kamu bisa jelaskan?" Rania membuka mulutnya. Jangan," potong Gunawan. Ia melempar sebuah map tebal ke atas meja. "Tim forensik digital kami bekerja semalaman. Kami menemukan transfer data besar dan sistematis dari server pribadimu ke sebuah holding yang baru terdaftar. Itu Bima Wisesa. Kami tahu, salah seorang direktur lain. Yang tidak kami mengerti adalah, kenapa private server yang menampung data curian itu didaftarkan atas namamu? Kenapa ada email draft di komputermu yang menegosiasikan penjualan IP ini dengan Cakrawala?" Dijebak Rania memucat. Bima dan Sinta tidak hanya mencuri. Mereka telah menanam bukti digital yang rapi selama berbulan-bulan, menggunakan aksesnya, laptopnya saat ia tidur, untuk membuatnya terlihat seperti Rania lah pengkhianatnya. Ia yang mencuri dari perusahaannya sendiri untuk dijual ke perusahaan cangkang yang, tampaknya, ia dirikan. "Ini jebakan," bisik Rania. "Kami tidak peduli," kata Gunawan, suaranya dingin. "Atas pelanggaran berat etika, pencurian data intelektual perusahaan, dan tindakan fraud, kontrakmu dihentikan, segera. Ambil barang-barang pribadimu. Security akan mengantarmu keluar." Dalam waktu 10 menit, Dr. Rania Alindra, sang aset miliaran dolar, sang otak visi, berjalan keluar dari lobi SCBD yang megah, hanya membawa tas tangannya. Akses card-nya telah dinonaktifkan. Akun bank perusahaannya dibekukan. Ia berdiri di trotoar di tengah panas Jakarta yang menyengat. Ia sinas naik ke mobilnya. Sopirnya pasti sudah diberitahu. Ia hanya berdiri, membiarkan orang-orang berlalu lalang. Ia berjalan kaki. Tanpa tujuan, ia berjalan dari SCBD, menembus Senopati, tempat ia dan Sinta biasa tertawa. Ia melewati rooftop bar tempat ia mengenalkan Bima pada Sinta. Setiap sudut kota kini adalah lokasi TKP pengkhianatannya. Kehancuran emosional itu bukanlah ledakan. Itu adalah implosi. Rasanya seperti semua organ dalamnya telah dicuri dan diganti dengan es kering. Sore itu, ia berakhir di sebuah kamar kos sempit di daerah Tebet. Ia menggunakan sisa uang tunai di dompetnya untuk membayar sewa mingguan. Ia menanggalkan blazer Balenciaganya, meletakkannya di kursi plastik reot. Ia menatap cermin pudar di dinding kamar mandi. Wajah yang menatapnya kembali adalah wajah seorang wanita yang kalah total. Bukan hanya kehilangan pekerjaan atau uang,
Ia kehilangan Sinta, sahabat satu-satunya. Ia kehilangan Bima, cinta yang ia yakini sebagai penyelamatnya. Dan yang terburuk, ia kehilangan dirinya sendiri. Rania yang analitis, yang brilian, yang selalu selangkah lebih maju, telah ditipu seperti amatir. Rania akhirnya jatuh terduduk di lantai keramik yang dingin. Ia memeluk lututnya. Tidak ada air mata. Hanya getaran hebat yang menjalari seluruh tubuhnya. Getaran dari sistem yang hancur total. Ia telah jatuh dari lantai 48 ke lantai dasar. Dan ternyata, di bawah lantai dasar masih ada rubanah yang gelap dan pengap. Selama 3 bulan, Dr. Rania Alindra hidup dalam kabut. Kamar kos sempit di Tibet itu menjadi kepompongnya. Pengap, panas, dan berisik. Suara knalpot motor yang bocor dan teriakan pedagang nasi goreng di malam hari adalah latar musik barunya. Menggantikan keheningan steril penthouse-nya. Kehancuran emosional itu melumpuhkannya. Ia menghabiskan hari-harinya dengan menatap langit-langit yang retak, memutar ulang setiap detail pengkhianatan itu. Ia tidak hanya kehilangan aset, ia kehilangan identitas. Ia adalah sang jenius yang gagal melihat jebakan paling sederhana. Ia menjual sisa barang mewahnya satu persatu untuk bertahan hidup. Jam tangan Patek Philippe-nya, ia jual di pasar gelap Blok M, hanya untuk mendapatkan 1/10 dari harganya. Uang itu ia gunakan untuk menyewa pengacara murahan, namun kasusnya buntu. Bima dan Sinta telah menanam bukti digital yang begitu rapi, membuatnya tampak sebagai dalang utama. Reputasinya di industri fintech hancur. Ia masuk daftar hitam. Malam itu, ia sedang makan di warteg seberang kosnya. Nasi, tempe orek, dan tumis kangkung. Televisi tabung di sudut warteg sedang menyiarkan sebuah program talk show bisnis premium. Dan di sanalah mereka, Bima Wisesa dan Sinta Pratiwi, duduk di sofa mewah studio, disorot sebagai pasangan visioner yang merevolusi investasi digital Indonesia. Sinta, mengenakan gaun merah menyala, tertawarnya. Kunci sukses kami sederhana, Mbak, katanya pada pembawa acara. Integritas. Kami percaya bahwa teknologi hebat harus dibangun di atas fondasi kepercayaan. Bima, dengan kemeja batik sutra yang tampak berwibawa, menambahkan, platform Cakrawala ini adalah surat cinta kami untuk Indonesia. Kami ingin memastikan potensi UMKM terkecil pun bisa terhubung dengan modal global. Ini soal transparansi. Sendok di tangan Rania bergetar. Ia meletakkannya pelan di atas piring kaleng. Itu dia. Bukan kesedihan yang ia rasakan. Bukan juga air mata. Melainkan gelombang amarah yang begitu dingin dan murni menjalari tulang punggungnya, membersihkan kabut di otaknya. Transparansi. Integritas Rania mengambil tisu, mengelap mulutnya, membayar makanannya, dan berjalan kembali ke kamar kosnya. Malam itu, di kamar kosnya yang pengap, di depan laptop tua yang ia beli dengan sisa uang jam tangannya, Dr. Rania Alindra terlahir kembali. Sisi analitisnya, yang lumpuh karena trauma, kini kembali online. Ia membuka sebuah cloud drive pribadi yang sangat terenkripsi, sebuah server bayangan yang ia siapkan sejak di Stanford, yang tidak diketahui Bima. Di dalamnya, tersimpan source code asli Project Nusantara. Bima dan Sinta telah mencuri. Tapi mereka adalah arsitek dan humas. Mereka mencuri blueprint mobil balap. Tapi mereka tidak tahu cara mengemudikannya. Mereka hanya menjiplak. Mereka mengambil kode yang Rania tunjukkan malam itu. Versi demo yang berfungsi sempurna di permukaan. Mereka tidak tahu satu hal. Rania, yang paranoid soal keamanan, selalu menanamkan bom waktu logika di dalam setiap kode inti yang ia ciptakan. Itu adalah tanda tangannya, itu bukan virus. Itu jauh lebih elegan. Itu adalah anomali pembulatan data mikro. Sebuah fungsi tersembunyi yang akan aktif setelah algoritma memproses lebih dari 10.000 transaksi bersamaan. Algoritma itu akan mulai memakan sepersekian rupiah dari setiap transaksi, dan mengalihkannya ke akun buffer internal. Dalam skala kecil, itu tidak terlihat. Tapi Cakrawala Investec kini sedang mengejar tender pemerintah. Mereka akan memproses jutaan transaksi per hari. Dalam sebulan, kesalahan pembulatan itu akan menumpuk menjadi miliaran rupiah. Itu bukan lagi bug. Itu adalah fraud sistemik. Bima dan Sinta sedang duduk di atas bom waktu finansial. Rania tersenyum tipis dalam gelap. Ini bukan lagi soal balas dendam emosional. Ini soal strategi. Mereka menghancurkannya dengan media dan modal. Ia akan melawan mereka dengan data dan regulasi. Ia menghabiskan 3 bulan berikutnya dalam mode penelitian intensif. Ia tidur hanya 4 jam sehari. Ia tidak lagi mencari pekerjaan. Ia mencari kelemahan di sistem yang lebih besar. Targetnya.
tender platform digitalisasi UMKM nasional yang sedang digagas Kementerian Investasi. Bima dan Sinta pasti mengincar itu. Rania menelusuri setiap figur di kementerian itu. Ia menemukan satu nama yang menonjol, Bapak Jati Wibowo, seorang dirjen senior, sebentar lagi dipromosikan jadi menteri. Reputasinya lurus seperti penggaris, sangat anti korupsi, dan sangat skeptis terhadap startup bakar uang yang tidak punya fondasi kuat. Pak Jati adalah kuncinya. Rania tidak bisa mengirim email. Namanya akan langsung memicu alarm. Rania tidak bisa menelepon. Ia tidak akan lolos dari sekretarisnya. Ia harus menemuinya. Rania menemukan jadwal Pak Jati di internet. Beliau akan menjadi pembicara utama di sebuah seminar tentang kedaulatan data nasional di Universitas Indonesia, Depok. Rania menggunakan sisa uangnya yang terakhir. Ia tidak membeli makanan. Ia membeli kemeja batik katun yang rapi dari Pasar Loak dan membayar ongkos KRL ke Depok. Setelah seminar, Rania menunggu dengan sabar. Ia tidak menyerobot. Ia membiarkan para profesor dan wartawan mengerubungi Pak Jati. Ia menunggu di dekat pintu keluar, di jalur yang pasti akan dilewati sang dirjen. Saat Pak Jati akhirnya berjalan keluar, dikawal 2 ajudan, Rania melangkah maju. "Tenang, tidak mengancam, Pak Jati," katanya. Suaranya jelas dan tegas, memotong riuh rendah koridor. Pak Jati berhenti. Ia menatap Rania. Ia pasti mengenali wajah ini dari berita memalukan beberapa bulan lalu. Ajudannya bersiap menghalangi. "Nama saya Rania Alindra," lanjut Rania. Matanya menatap lurus ke Pak Jati. "Saya tahu nama saya sudah hancur, tapi saya di sini bukan untuk membela diri. Saya di sini untuk membela data negara." Pak Jati mengangkat tangannya, menghentikan ajudannya. Ia tertarik. Platform Cakrawala Investec, yang sedang direkomendasikan kepada Anda, memiliki celah keamanan fundamental, kata Rania cepat. Bukan celah hacking, lebih buruk, celah integritas data. Algoritma inti mereka memiliki rounding anomali yang akan menciptakan kerugian finansial sistemik jika diadopsi secara nasional. Pak Jati menatapnya skeptis. "Anda dipecat dari visi Anda karena menjual data ke mereka. Kenapa sekarang Anda berbalik melawan mereka?" "Karena mereka menjebak saya," kata Rania, nadanya datar. "Dan karena saya yang menulis algoritma itu, Pak. Saya tahu persis di mana letak kecacatannya. Kecacatan yang tidak mereka sadari. Keheningan menyelimuti mereka." "Beri saya satu komputer," kata Rania. "Ini adalah penawaran terakhirnya. Komputer tanpa koneksi internet, di ruangan yang terkunci. Beri saya sandbox server Anda dan data transaksi dummy. Saya akan tunjukkan celahnya dalam 24 jam. Pak Jati Wibowo menatap mata wanita muda di depannya. Ia tidak melihat keputusasaan. Ia melihat keyakinan. Ia melihat presisi, kantor saya. "Besok jam 7 pagi, kata Pak Jati singkat, sebelum berbalik dan pergi. Rania menutup matanya sejenak, menghela napas panjang di koridor kampus yang ramai. Strateginya baru saja dimulai. 1,5 tahun setelah kejatuhannya, sebuah undangan digital berlapis beludru tiba di email Rania. Reuni Akbar 15 tahun SMA Bina Bangsa Jakarta. Rania, yang kini menjadi penasihat ahli pro bono yang tak terlihat namun paling dipercaya oleh Menteri Jati Wibowo, menatap undangan itu di layar laptop tuanya. Ia tidak lagi tinggal di kos Tebet. Pak Jati telah meminjamkannya pavilion kecil di belakang rumah dinasnya, menghargai kejeniusan dan integritasnya. Di undangan itu, terpampang 2 nama di bawah tajuk Donatur Utama and Tamu Kehormatan. Bima Wisesa and Sinta Pratiwi, pendiri Cakrawala Investec, lalu di baris paling bawah, sebagai keynote speaker Watt. Bapak Jati Wibowo, Menteri Investasi RI Rencana Rania, yang ia susun dengan sabar selama setahun terakhir, akhirnya menemukan panggungnya, panggung yang sempurna. "Pak," kata Rania di kantor Menteri Jati Wibowo hari itu, "Cakrawala Investec pasti akan memamerkan platform mereka di acara ini. Bima dan Sinta tidak akan melewatkan kesempatan pamer di depan teman-teman lama." "Lalu?" tanya Pak Jati. "Mereka sangat ingin memenangkan tender platform digital UMKM dari Bapak," lanjut Rania. "Bagaimana jika kita beri mereka panggung itu? Lakukan live audit transparansi sistem mereka di sana. Di depan semua orang. Di depan media yang Sinta bawa." Pak Jati menatap Rania. "Kamu ingin mempermalukan mereka?" "Saya ingin mengekspos kebenaran." "Pak," koreksi Rania. "Bom waktu di kode itu akan meledak di bawah tekanan data live.
Ini adalah cara paling efisien untuk membuktikan fraud sistemik mereka sebelum Bapak menyerahkan data nasional. Pak Jati mengangguk. Atur ballroom hotel mulia berkilauan. Ratusan alumni, kini berusia awal 30-an, saling bernostalgia, memamerkan kesuksesan, cincin berlian, dan jabatan mentereng. Dr. Rania Alindra masuk seorang diri. Kehadirannya membelah kerumunan seperti batu yang dijatuhkan ke kolam tenang. Bisikan langsung menyebar. Ia tidak lagi mengenakan blazer Balenciaga. Ia mengenakan kebaya kutu baru katun sederhana berwarna putih gading, dipadu kain batik parang yang warnanya sudah sedikit pudar. Rambutnya disanggul rapi. Ia tampak bersih, tenang, namun di mata teman-temannya ia tampak sederhana. Itu Rania kan? Bisik seorang wanita bergaun sequin ke temannya. Gila, beda banget. Kayak guru honorer. Dengar-dengar dia jatuh miskin. Bangkrut total setelah kasus pencurian data divisinya dulu. Kasian ya, padahal dulu dia paling pintar di angkatan kita. Sekarang lihat Sinta yang dulu biasa aja jadi ratu. Rania mengambil segelas air putih dan berdiri di pilar, mengamati. Lalu, Bima dan Sinta masuk, seperti raja dan ratu. Sinta bergaun payet champagne yang memeluk tubuh, melingkarkan lengan di pinggang Bima yang gagah berjas Tom Ford. Mereka adalah pusat alam semesta malam itu. Mata Sinta, yang terlatih mencari kamera, segera menemukan Rania yang berdiri sendirian di sudut. Sinta tersenyum, senyum pemangsa yang manis. Ia menarik Bima ke arah Rania. Rania. Ya ampun Rania Alindra. Seru Sinta, suaranya dibuat kaget dan penuh simpati palsu. Seluruh lingkaran pertemanan mereka kini menoleh. Penghinaan ini dilakukan di depan umum. Aku pangling banget, Ran. Aku kira kamu nggak akan berani datang, lanjut Sinta. Rania hanya tersenyum tipis. Selamat malam, Sinta Bima. Gimana kabarnya sekarang? Tanya Sinta, matanya menilainya dari atas ke bawah. Dengar-dengar, susah ya? Tapi salut kamu tetap tegar, Bima menatap Rania. Tatapannya dingin arogan. Ran, salut kamu masih mau datang. Nanti kalau ada lowongan admin di kantorku, aku kabari Sinta ya. Hitung-hitung bantu teman lama yang lagi butuh. Rania tidak bergeming. Ia hanya menatap kedua orang yang telah menghancurkan hidupnya. Terima kasih atas tawaranmu, Bima. Kamu selalu dermawan. Tepat saat itu, MC mengumumkan dengan suara bergetar. Para hadirin, mari kita sambut tamu kehormatan utama kita, keynote speaker malam ini, yang terhormat Bapak Menteri Investasi Republik Indonesia, Bapak Jati Wibowo. Seluruh ruangan berdiri. Musik mengalun. Pak Jati masuk, didampingi beberapa ajudan dan staf ahli. Bima dan Sinta segera memutus kontak dengan Rania, bergegas maju. Ini adalah momen mereka. Mendapatkan foto bersama sang menteri di acara SMA mereka adalah validasi tertinggi. Pak Menteri, selamat malam. Saya Bima Wisesa. Ujar Bima, mengulurkan tangan. Pak Jati Wibowo berjalan lurus. Ia melewati Bima dan Sinta seolah mereka adalah perabot. Ia berhenti. Tepat di depan Rania Alindra, yang masih berdiri tenang di dekat pilar. Seluruh ballroom hening. Bisik-bisik tadi mati seketika. Bima dan Sinta membeku. Tangan Bima masih terentang canggung di udara. Pak Jati tersenyum kebapakan pada Rania. Rania, maaf nak Bapak telat. Macet sekali di Kuningan tadi, katanya, suaranya hangat dan jelas, terdengar oleh semua orang di sekitar mereka. Kamu sudah makan? Jangan sampai maagmu kumat. Semua terdiam. Pak Jati menepuk bahu Rania pelan, lalu berbalik menghadap Bima dan Sinta yang pucat pasi. Pak Bima, senang bertemu Anda. Saya dengar malam ini kita akan menyaksikan demonstrasi sistem unggulan Anda, ya? Kebetulan sekali. Pak Jati lalu naik ke panggung. Selamat malam, sapanya. Sebelum saya mulai, saya ingin berterima kasih pada salah satu alumni terbaik yang dihasilkan SMA ini. Pak Jati mengulurkan tangannya ke arah Rania. Rania, silakan ke sini. Dengan langkah yang tenang, Rania berjalan ke atas panggung di tengah tatapan ratusan pasang mata yang tak percaya. Kalian mungkin kenal dia sebagai Rania, kata Pak Jati. Saya kenal dia sebagai Dr. Alindra, penasihat ahli saya dan arsitek utama di balik framework keamanan data nasional yang sedang kita rancang. Pak Jati menatap Rania dengan bangga. Saya memanggilnya anakku, karena integritas dan kecerdasannya adalah tipe aset yang tidak bisa dibeli dengan valuasi startup manapun. Di bawah, wajah Sinta pucat seperti kertas. Senyum Bima luntur total. Sekarang, lanjut Pak Jati. Mari kita mulai agenda utama. Pak Bima, kami di kementerian sangat tertarik dengan platform Cakrawala Anda. Kami akan melakukan live audit transparansi data di sini, sekarang. Layar raksasa di ballroom menampilkan dashboard audit.
Bima terjebak, terpaksa naik ke panggung dengan senyum kaku. Sistem kami 100% aman dan transparan. Pak, kata Bima gugup. Kita lihat, kata Pak Jati, atas perintah Rania, yang berbisik ke staf IT. Mereka menyimulasikan 50.000 transaksi UMKM secara bersamaan. Awalnya hijau. Bima mulai terlihat rileks. Lalu bom waktunya meledak. Layar raksasa itu berkedip, lalu berubah merah. Error, data integrity compromised. Anomali pembulatan terdeteksi, potensi kebocoran dana terdeteksi. RP Neron 1 per transaksi total proyeksi kerugian negara, tahunan. RP 11.2 miliar ballroom Henning senyap. Bima tergagap. Itu pasti kesalahan, glitch. Media, tolong jangan. Rania mengambil mikrofon dari Pak Jati. Suaranya tenang, dingin dan menusuk menggema di seluruh ruangan. Itu bukan glitch, Bima. Ia menatap lurus ke mata pria yang pernah ia cintai. Itu adalah backdoor logika yang saya tanam di source code asli Project Nusantara. Kode yang kamu curi dari laptop saya 1,5 tahun yang lalu. Keheningan itu lebih keras dari ledakan. Kamu mencuri algoritmaku, lanjut Rania, suaranya tetap datar. Tapi kamu dan Sinta tidak cukup pintar untuk mengerti apa yang kalian curi. Kalian hanya menjiplak. Ia berbalik ke Pak Jati dan hadirin. Kecacatan itu sengaja saya rancang. Dan malam ini, itu membuktikan bahwa platform yang mereka banggakan adalah sebuah mesin fraud. Pak Jati mengambil alih. Atas temuan ini, Kementerian Investasi secara resmi membatalkan proses tender dengan Cakrawala Investec dan membuka investigasi penuh atas dugaan pencurian data intelektual dan penipuan korporat. Tepat saat itu, 2 orang berjas rapi, penyidik dari OJK yang datang bersama rombongan menteri, berjalan tenang ke arah Bima dan Sinta yang membatu di atas panggung. Balas dendam Rania selesai. Bukan dengan teriakan, tapi dengan data. Bukan dengan amarah, tapi dengan kebenaran yang tak terbantahkan. Ia lega. 6 bulan kemudian. Pemandangannya bukan lagi Cakrawala, Tembaga Jakarta dari lantai 48. Pemandangannya adalah kabut pagi yang memeluk lereng Gunung Tangkuban. Perahu Rania Alindra berdiri di beranda sebuah joglo modern yang tersembunyi di Lembang, Bandung. Udara pagi yang sejuk terasa menusuk, namun tangannya dihangatkan oleh cangkir keramik berisi kopi tubruk robusta lokal. Ini adalah markas Nusantara Akar Rumput, sebuah inkubator teknologi nirlaba yang ia dirikan dengan sisa-sisa kompensasi yang berhasil ia menangkan kembali dari firma visi lamanya. Setelah namanya bersih, total ponselnya di atas meja rotan bergetar. Sebuah notifikasi berita, divonis 10 tahun penjara. Kasus penipuan korporat Bima Wisesa berakhir. Artikel itu menyebutkan Sinta Pratiwi, yang bekerja sama sebagai justice collaborator, mendapatkan hukuman 3 tahun penjara atas keterlibatannya. Rania membaca judul itu sekilas. Ia tidak mengklik tautannya. Ia hanya menggeser notifikasi itu, lalu mengunci ponselnya. Tidak ada rasa kemenangan yang meledak-ledak. Tidak ada tawa puas. Yang ada hanyalah sebuah hembusan napas panjang. Sebuah titik di akhir kalimat yang sangat panjang. Beban yang selama 1,5 tahun menekan bahunya kini menguap begitu saja ke udara Lembang yang bersih. Itu bukan lagi urusannya. Itu sudah selesai. Apartemen SCBD-nya dulu hening memekakan telinga. Joglo ini juga tenang, tapi dengan cara yang berbeda. Dari dalam inkubator, ia bisa mendengar suara tawa tertahan, diikuti perdebatan sengit dalam bahasa Sunda campur istilah teknis coding. Algoritmana overflow di looping ketiganya. Seru seorang anak muda. Bukan, itu catch-nya belum bersih. Balas yang lain. Itu adalah suara dari 12 talenta muda brilian. Anak-anak petani, guru honorer, dan pedagang pasar dari Garut, Tasik, dan Subang. Anak-anak pintar seperti dirinya dulu, yang ia rekrut secara pribadi. Ia kini membangun kembali Project Nusantara, tapi dengan filosofi yang sama sekali berbeda. Ia tidak lagi membangunnya untuk dijual seharga ratusan juta dolar. Ia membangunnya sebagai platform open source, untuk digunakan sebesar-besarnya bagi kemajuan UMKM, tanpa ada anomali rounding licik yang menggerogoti keuntungan mereka. Ia tidak lagi menciptakan unicorn. Ia menanam padi sore itu. Sebuah mobil dinas hitam berhenti di depan joglo. Pak Jati Wibowo keluar, kali ini tanpa ajudan, hanya ditemani sopir. Rania menyambutnya di beranda, bukan dengan olong di cangkir Crystal Card, tapi dengan teh serai hangat dan sepiring singkong goreng. Tempatmu ini damai sekali, kata Pak Jati, memandang kebun sayur organik di samping joglo. Kamu terlihat lebih sehat, nak. Udara di sini lebih jujur. Pak, jawab Rania.
Mereka duduk dalam diam yang nyaman selama beberapa menit, memandang matahari yang mulai turun. Jakarta rindu padamu, Ren, kata Pak Jati akhirnya. Rania tersenyum tipis. Saya ragu. Saya serius, Pak Jati menatapnya. Posisi Kepala Badan Siber dan Sandi Negara, BSSN, yang baru akan segera kosong. Nama kamu ada di urutan teratas di meja presiden. Kamu sudah membuktikan integritasmu. Negara butuh otakmu. Ini adalah tawaran itu. Puncak dari karier manapun. Kembali ke kekuasaan, kembali ke pusat permainan, dengan nama yang bersih dan reputasi yang lebih kuat dari sebelumnya. Rania terdiam sejenak. Ia memandang 12 anak didiknya yang sedang istirahat sore, bermain catur di saung. Ia menoleh ke Pak Jati, senyumnya kini benar-benar sampai ke matanya. Senyum yang tidak lagi terkalibrasi. Terima kasih atas kepercayaannya, Pak, katanya tulus. Tapi macet di Kuningan itu nyata. Saya ingat Bapak sendiri yang bilang malam itu. Pak Jati tertawa terbahak-bahak. Kamu ini. Saya rasa, lanjut Rania suaranya melembut. Saya sudah di rumah, Pak. Pak Jati mengangguk. Mengerti. Kamu sudah pulih. Rania mengangguk pelan. Pemulihan batinnya bukanlah tentang mendapatkan kembali apa yang hilang. Bukan tentang penthouse, bukan tentang jabatan, bukan tentang membalas Bima atau Sinta. Pengkhianatan mereka adalah neraka yang harus ia lewati, tapi itu bukan tujuan akhirnya. Kehancuran terbesarnya telah memberinya pelajaran termahal. Kesuksesan yang ia kejar di SCBD dulu sama kosongnya dengan apartemennya. Kesuksesan sejati adalah integritas, dan kemewahan sejati adalah memiliki tujuan. Balas dendam elegan yang ia lakukan di Hotel Mulia malam itu hanyalah efek samping yang tak terhindarkan dari perjuangannya membela kebenaran. Rania Alindra tidak lagi kesepian. Di sekelilingnya, di dalam inkubator itu, terdengar kehidupan. Ia mungkin berdiri sendiri di beranda, tapi ia tidak lagi sendirian. Ia utuh. Ia utuh. Ia utuh. Ia utuh.